Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan paper dengan judul klasifikasi citra daun nangka dan daun belimbing ulu menggunakan convolutional neural network. Di sini ada Fahmi Alhusni dan Rahmi Nurhadijah. Untuk abstraknya sendiri itu yaitu convolutional neural network atau disingkat dengan CNN sangat luas digunakan untuk klasifikasi gambar. Convolutional neural network adalah salah satu algoritma deep learning yang merupakan pengembangan dari multilayer perceptron atau MLP yang dirancang untuk mengolah data dalam bentuk dua dimensi, misalnya gambar atau suara. CNN dibuat dengan prinsip translation invariance, yaitu dapat mengenali objek dalam citra pada berbagai macam posisi yang mungkin. Pada makalah ini, penulis menggunakan metode CNN untuk mengklasifikasikan gambar daun belimbing ulu dan daun nangka. Terdapat 100 citra daun yang diklasifikasikan menggunakan metode CNN, diantaranya 50 citra daun belimbing dan 50 citra daun nangka. Pada penelitian ini, tingkat akurasi yang dicapai sebesar 99%. Pendahuluan, ilmu tentang tumbuhan mengalami kemajuan yang pesat di bidang pengetahuan yang sebelumnya hanya merupakan cabang ilmu tumbuhan saja. Sekarang telah menjadi bidang ilmu yang berdiri sendiri, salah satunya morfologi tumbuhan yang bentuk dan susunan tumbuhan. Daun merupakan salah satu ciri tumbuhan yang mudah diamati, unik, dan cukup representatif sehingga bisa dijadikan objek untuk ekstraksi fitur tambahan. Bentuk tepi daun bisa digunakan untuk acuan klasifikasi daun. Cara pengambilan gambar daun dari tumbuhan tersebut dapat dilakukan langkah-langkah pengenalan pola daun dengan mengenali karakteristik struktural daun seperti bentuk dan tekstur daun tersebut. Proses klasifikasi tumbuhan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi gambar bentuk daun dari tumbuhan. Dengan cara tersebut, maka dapat dilakukan langkah-langkah pengenalan pola daun dengan mengenali karakteristik struktural daun seperti bentuk dan tekstur sebuah daun. Hasil klasifikasi tumbuhan dapat dipengaruhi oleh baik buruknya dari hasil ekstraksi fitur objek. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan umumnya menggunakan metode jaringan saraf tiruan untuk pengelompokan bentuk tumbuhan. Metode jaringan saraf tiruan dikenal lebih cepat secara substansial sehingga banyak yang menggunakan. Akan tetapi, dalam menentukan jumlah hidden layer yang digunakan akan mempengaruhi pada hasil, serta dibutuhkan parameter jumlah epochs yang besar sehingga membutuhkan komputasi yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Arun Priya pada tahun 2012 tentang pengenalan tumbuhan menggunakan metode support vector machine atau SVM. Metode support vector machine atau SVM secara teoretik hanya dapat dikembangkan untuk permasalahan dua kelas dan bersifat linear classifier. Dalam melakukan pengolahan citra, ada banyak metode untuk mengklasifikasikan gambar yang dapat digunakan. Salah satunya adalah Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah gambar. Berdasarkan permasalahan di atas, diusulkan menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa CNN memiliki tingkat rata-rata akurasi sebesar 99%. Metode ada beberapa tahapan penyelesaian dalam melakukan klasifikasi daun belimbing ulu dan daun nangka seperti yang ditampilkan pada gambar pertama. Yang pertama itu dataset, kemudian pre-processing data, setelah itu classification, dan yang terakhir evaluation. Pada gambar 1 merupakan kerangka penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi daun belimbing ulu dan daun nangka.
Dalam kerangka penelitian ini terdapat 4 tahapan yang dimulai dari dataset atau pengumpulan gambar daun belimbing ulu dan daun nangka, pre-processing data atau persiapan data sebelum diproses, classification pada citra daun belimbing ulu dan daun nangka, dan evaluation yang berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap metode klasifikasi yang telah dilakukan. 2.1 dataset pada klasifikasi gambar menggunakan metode convolutional neural network atau CNN ini, penulis menggunakan dataset daun belimbing ulu dan daun nangka. Pada masing-masing dataset, penulis mengumpulkan 50 gambar daun nangka dan 50 gambar daun belimbing ulu. Dataset tersebut memiliki format yaitu model landscape dengan ukuran 1600 dikali 1200 pixel dan menggunakan background putih. Gambar 2 merupakan contoh dari dataset daun nangka dan gambar 3 merupakan contoh dataset daun belimbing ulu. Dilakukan pengumpulan dataset citra daun sejumlah 100 gambar, diantaranya terdapat 50 gambar daun belimbing ulu dan 50 gambar daun nangka yang dimasukkan ke dalam GitHub untuk memudahkan penulis dalam mengakses dataset tersebut. 2.2 Pre-processing data. Sebelum masuk pada CNN, dilakukan pre-processing data terlebih dahulu pada data gambar yang telah diambil. Pre-processing data merupakan tahap persiapan sebelum data diolah dan digunakan untuk melakukan klasifikasi. Tujuan dari pre-processing ini adalah untuk menghilangkan noise, memperjelas fitur data gambar, memperkecil ukuran gambar, dan mengubah data gambar daun agar dapat diproses oleh CNN. Daun memiliki banyak fitur seperti bentuk, tekstur, dan pola. Makalah ini fokus pada pengenalan daun belimbing ulu dan daun nangka melalui gambar, tekstur, ukuran, deteksi tepi, dan bentuknya menggunakan metode CNN. Sebelum dimasukkan pada CNN, gambar mengalami pre-processing atau normalisasi data gambar terlebih dahulu. Pada resize gambar, ini bertujuan untuk mengurangi proses komputasi pada graphic processing unit atau GPU. Teknik multi-rotasi gambar bertujuan untuk memperbanyak sampel bentuk data gambar dan meminimalkan kesalahan pada saat eksperimen. Pembelajaran menggunakan model CNN. Pada tahap ini, gambar daun belimbing ulu dan daun nangka yang sudah mengalami pre-processing dilatih untuk menghasilkan sistem pengenalan daun belimbing ulu yang baik dan benar. Fitur extraction yang terdapat di dalam CNN melakukan encoding dari gambar yang telah diambil menjadi fitur berupa angka-angka yang merepresentasikan gambar tersebut. Setelah gambar mengalami pre-processing, gambar diolah dalam CNN melalui fitur yang terdapat di dalamnya. 2.3 Classification. Pada tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi gambar dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Algoritma CNN termasuk dalam metode Supervised Learning, di mana identifikasi suatu gambar dengan melatih data gambar yang sudah ada dan menargetkan variabel gambar. Jaringan saraf dapat mengenali gambar daun belimbing ulu dan daun nangka berdasarkan piksel-piksel yang ada di dalam gambar. Convolutional menggunakan filter untuk mengenali atribut-atribut yang ada pada gambar. Pada proses konvolusi ini akan dilakukan perkalian matriks terhadap filter dan area citra daun. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4, dapat dilihat bahwa proses konvolusi ini mengalihkan piksel pada gambar dengan piksel filter. Setelah dilakukan proses konvolusi, selanjutnya melakukan max pooling. Max pooling di sini berarti proses yang dilakukan untuk mendapatkan gambar dengan piksel yang lebih kecil tetapi tetap dengan mempertahankan informasi yang ada pada gambar. Proses pooling dapat dilihat pada gambar 5, di mana pada area gambar dengan luas piksel tertentu akan dilakukan pooling, yaitu dengan memilih salah satu piksel yang paling tinggi. Proses ini sangat membantu karena akan mengurangi besar ukuran dari setiap gambar dan akan dapat mempercepat proses klasifikasi.
citra daun ini akan dilakukan konvolusi terlebih dahulu dengan filter. Kemudian akan dilakukan pooling untuk mengecilkan resolusi citra dengan tetap mempertahankan kualitas citra. Pooling yang digunakan adalah max pooling pada citra masukan. Berikut pada gambar 6, berikut adalah struktur konvolusional neural network atau CNN. Gambar 6, fitur extraction di dalam CNN melakukan encoding dari gambar yang telah diambil menjadi fitur berupa angka-angka yang merepresentasikan gambar tersebut. Fitur extraction terdiri atas convolutional layer dan pooling layer. Convolutional layer terdiri atas neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter gambar dengan panjang dan tinggi atau pixel. Pada setiap convolutional layer, semua bagian dari gambar daun diekstraksi dengan langkah-langkah kesamaan komplementer seperti kesamaan warna, tekstur, dan bentuk, sesuai dengan fitur map pada convolutional layer. Berikut adalah rumusnya. Setelah proses convolutional layer selesai, tahap selanjutnya adalah pooling layer. Tujuan pooling layer adalah mengurangi dimensi ketika down sampling dan mengatasi overfitting, sehingga proses komputasi semakin cepat karena parameter yang harus diperbarui semakin sedikit. Berikut adalah persamaan dua ini merupakan proses pooling layer yang terdapat pada pooling layer filter bias. Tahap selanjutnya adalah fully connected layer yang memiliki beberapa hidden layer, activation function, output layer, dan loss function. Tahap ini menghasilkan output berupa prediksi dari data yang sudah diproses. Berikut adalah rumusnya. Setelah proses fitur extraction selesai, proses selanjutnya adalah output prediction yang melakukan proses klasifikasi gambar, dan output dari klasifikasi ini berupa prediksi dari gambar daun herbal yang telah diproses oleh CNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan. Makalah ini menggunakan dua jenis daun untuk membutuhkan data dalam proses klasifikasi. Data daun yang diambil adalah daun belimbing. Atas. Daun belimbing wulu dan daun nangka. Pada setiap jenis daun diambil 50 sampel data sehingga total dari keseluruhan data yang diambil adalah 100 sampel data. A. Pembuatan data training dan data testing. Data training dibuat berdasarkan algoritma klasifikasi sehingga terbentuk model klasifikasinya. Tujuan dari model ini adalah sebagai representasi pengetahuan pada saat memprediksikan hasil. Semakin banyak data training, semakin bagus model dalam memahami daun belimbing wulu dan daun nangka. Data testing dibuat dengan tujuan mengetahui akurasi model klasifikasi dalam melakukan klasifikasi secara benar. Jumlah data yang diambil dari daun belimbing wulu dan daun nangka adalah 100 data. Data tersebut akan diolah dengan model CNN. Pada proses klasifikasi ini dibutuhkan dengan jumlah data 100 yang telah dibagi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Proses training bertujuan agar sistem mempelajari fitur apa saja yang ada pada gambar yang mengklasifikasi fitur-fitur tersebut. Pada penelitian ini menggunakan dataset berupa 50 citra daun belimbing wulu dan 50 citra daun nangka. Menggunakan 20 gambar untuk mendeteksi daun belimbing wulu dan daun nangka didapatkan akurasi yang dihasilkan sebesar 99% dengan loss terkecuali adalah 0,1. Dengan loss tersebut maka kita sudah dapat membuat model yang siap
digunakan untuk proses data testing. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah iterasi yang juga loss dapat dilihat pada grafik total loss di atas. Setelah tahap training selesai, kita telah memiliki model yang siap untuk digunakan, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah testing atau pengujian untuk mendeteksi daun belimbing, wuluh, dan daun nangka pada sebuah frame gambar klasifikasi dikatakan berhasil dengan munculnya nama dari daun belimbing maupun daun nangka. Kesimpulan. Metode convolutional neural network atau CNN yang digunakan dapat mengenali jenis daun belimbing, wuluh, dan daun nangka dengan benar. Akurasi dari metode tersebut sebesar 90%. CNN menghabiskan lebih banyak waktu komputasi untuk pelatihan dan pengujian dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya. Sekian pemaparan paper dari kami. Selanjutnya adalah web dari klasifikasi image belimbing wuluh dan daun nangka. Berikut adalah tampilan web dari klasifikasi daun nangka dan daun belimbing wuluh. Di sini saya masukkan contoh gambar daun belimbing wuluh. Dan ketika saya klik prediksi gambar, dia akan menampilkan hasil prediksi yaitu daun belimbing wuluh. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.